Ladies, hari ini kita akan ngobrol ringan bersama dua tamu spesial kita. Ini dia Syifa dan Ibu Ina. Assalamualaikum Syifa dan Ibu. Waalaikumsalam Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syifa ini nama lengkapnya tadi Syifa Rahmah. Iya. Iya. Kelahiran Luk Semawe. 6 Juli 1995. Berarti ini sudah berusia 29 tahun. Iya. Alhamdulillah. Dan aktivitas Syifa saat ini sebagai seorang tenaga pendidik, pengajar ya, Iya, betul. di salah satu sekolah negeri di Banda Aceh. Iya. Sekolah apa tuh? SMA. SMA ya. Iya, SMA Negeri 12. Oke, mengajar di bidang Bimbingan konseling. bimbingan konseling. Iya. Ya, Masya Allah. Jadi teman-teman, Syifa ini adalah seorang apa sih istilahnya sekarang? Disabilitas sensorik netra. Nah, penyandang disabilitas sensorik netral. Jadi itu adalah suatu gangguan visus atau penglihatan yang sudah yang didapat setelah lahir ya Bu ya, setelah lahir. Dan selama ini Syifa tidak ada masalah dengan disabilitasnya. Nah, kita akan berbincang sedikit nih Bu dan Syifa tentang pengalaman. Iya. Ibaratnya tuh perjalanan Syifa sampai menjadi yang sekarang seorang guru yang luar biasa. Sudah alhamdulillah sudah P3K ya. Iya. Di sebuah SMA negeri yang ada di Banda Aceh. Nah, saya mau ngobrol dulu ke Ibu Inong. Ibu Inong panggilannya benar ya? Iya. Bu, selama ini kan Syifa anak pertama dari anak ketiga. Oh, anak ketiga. Dari berapa bersaudara? 4. 4 bersaudara. Oh ya, Masya Allah. Jadi sepengalaman Ibu waktu hamil sampai melahirkan sampai dia terdiagnosis gitu, disabilitas tidak bisa melihat, apa ada kelainan mungkin ditemukan waktu hamil kah gitu atau setelah melahirkan? Gimana pengalaman Ibu waktu itu? Kasih Iya. bunda. Iya. Bunda aja ya. Boleh. Iya. Masalah waktu pertama saya hamil, kayaknya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Anak pertama nggak masalah, kedua nggak masalah, ketiga juga nggak masalah, ketika dulu nggak ada masalah. Kalau diperiksa ya seperti biasa. Normal. Ketika Syifa lahir, umur Syifa 40 hari. Oke. Saya lihat mata Syifa kenapa nggak seperti kakak-kakaknya yang lain. Dia nggak bisa fokus bunda. Kalau lihat lampu tuh agak bergoyang-goyang gitu. Oh gitu. Jadi saya bilang Iya. sama bapaknya Syifa, kenapa ya mata Syifa seperti itu? Saya bilang. Kata bapak mungkin karena cahaya lampu, dibilang kayak gitu. Silau. Silau Iya. mungkin gitu. Mungkin saya bawa ke dokter, rupanya dia memang nggak bisa dok. Mungkin kalau menurut dokter bilang dia kayak apa itu ya, kayak stuck mus apa ya dok istilahnya. Nystagmus, yang goyang-goyang, nystagmus, nggak bisa ya. fokusnya gitu. Jadi saya bawa ke dokter, ke dokter mata bilang kayaknya Bu ini stagmus, tapi kita tunggu dulu sampai Syifa nanti umurnya 2 tahun kita periksa Oke, lagi. iya. Jadi waktu itu belum ada tanda-tanda belum bisa melihat, belum ya? Belum. Ketahuannya di umur berapa tuh waktu itu? 2 bulan kayaknya gitu bunda. 2 bulan. Anak-anak biasa kan kalau kita ini kan Iya. dia kemana arah kita, kalau kita kasih ASI biasanya anak-anak kan Iya. lihat kita Iya, gitu. benar-benar. Tapi ini Syifa enggak. Enggak. Gitu. Nah, disitulah ketahuannya. Iya. Waktu itu ada ini, maksudnya ada tata laksana nggak dari apa yang disarankan, misalnya harus apa waktu itu nggak? Dokter. Saran sih saran bunda, cuman sarannya nggak terlalu ini, mungkin mereka pun sudah tahu bahwa hanya Allah aja yang bisa sembuh, mungkin itu jadi karena dokter itu mungkin menyenangkan hati saya. Iya. Kita periksa dulu Bu, begini begitu. Iya. Oke lah saya bilang kayak gitu. Dikasih semangat kita ini. kasih semangat Bunda. Karena kita nggak ada keluarga yang seperti itu bunda, jadi kita kan gimana Iya, gitu, betul. susah gitu. Iya. Kan. Jadi, awal-awal ada perasaan terkejut nggak tuh Bu? Waktu saya Terkejut sekali bunda. karena duanya normal ya, 1, 2. Iya, terkejut sekali. Karena kita di keluarga nggak ada yang pengalaman seperti itu, jadi Iya. kita kan bingung juga bunda. Jadi terpikir kita yang nggak bagus lah bunda. Iya, gitu. betul. Itu persiapan mental Ibu untuk membesarkan seorang Syifa yang dengan disabilitasnya itu luar biasa berarti ya Bu ya?
kan dia beda metode belajarnya. Iya. Kemudian di rumah pasti kan dia sudah aktivitasnya mandiri ya. Iya, Nah, iya. itu kan sudah hafal nih mau kemana, Iya. mau ngapain, ambil apa gitu Iya. ya Syifa ya. Iya, betul. Wah. Terus waktu bayi itu Bu ada kalau adik-adik yang disabilitas, anak-anak yang disabilitas tuh ketika dia beraktivitas ada yang membahayakan nggak? Memang harus ditemani 24 jam? Enggak juga. Enggak juga. Bunda. Karena kan di rumah mereka kan sudah hafal. Iya, benar. Itu di mana sifat itu, Iya. mana sifat dia kan cerdas alhamdulillah. Iya, iya. anaknya. Kelebihannya itu ya. Enggak terlalu kita inilah Bunda, kecuali dia mau makan gitu. Baru, Baru iya. nanti adik mau apa, makan apa, mama masak apa Iya, aja gitu. iya. Sampai sekarang seperti itu sih Bunda. Iya, iya, iya. Apalagi masih kecil kan masih kita ini Diklonin terus ya. Nah Syifa, Iya. nah Syifa dulu SMP enggak TK dulu ya, TK, SD, SMP sampai SMA itu di Luxmawe Iya, semuanya. betul. Pengalaman Syifa nih waktu masuk usia sekolah, dimulai Iya. dulu dari TK. Ada nggak teman-teman yang ganggu, istilahnya bully ya Iya. kalau kita bilang sekarang, ada nggak tuh pengalaman Syifa? Banyak. Banyak. Iya, jadi ya seperti anak-anak pada umumnya ya, Iya, ketika iya. dia melihat ada temannya yang mungkin berbeda dari dia, apalagi perbedaannya itu terlihat jelas gitu. Kok teman saya diajakin main nggak ngerespon misalnya Iya, gitu iya, kan, iya. kok nggak ada kontak mata Kontak misalnya mata, gitu. iya, Jadi iya. kan pasti anak-anak merasa kok teman saya aneh gitu. Nah disitulah kadang muncul bully. Biasanya bulinya itu lebih ke verbal. Iya. Kalau fisik alhamdulillah sampai hari ini belum pernah. Iya. Dan jangan sampai Jangan gitu. sampai. Tapi kalau bully verbal itu bahkan mungkin sampai dengan hari ini pun masih ada, walaupun mungkin nggak yang secara langsung gitu. Nah jadi dari sifat TK pun bully itu udah ada. Udah ada ya. Maksudnya bulinya anak-anak. Iya, gitu ya. bulinya anak-anak. Sorain Iya, gitu ya. Kalau gangguin misalnya makan gitu, ditaruh-taruhin sesuatu, terus benda apa, alat tulis yang disembunyiin gitu. Nggak? Biasa kalau alat tulis disembunyiin itu pernah. Terus kayak misalnya botol minum dipindah gitu, iya, karena iya. dia tahu temannya nggak bisa lihat, jadi Iya. dia geser kan. Ini kalau aku geser pasti dia nggak Pasti tahu. nggak tahu. Biasa. Memang anak-anak pada Iya, umumnya kayak gitu ya. iya. Terus itu di sekolahnya sekolah biasa atau sekolah luar biasa itu sekolah? Syifa pengalaman dulu. Kalau Syifa dulu TK-nya itu kebetulan di TK umum, jadi bareng sama teman-teman yang non disabilitas Iya. juga. Nah terus pas SD, kebetulan waktu itu Syifa masuk ke sekolah luar biasa karena mama kebetulan dapat informasi kalau ada sekolah luar biasa yang diperuntukkan untuk anak-anak disabilitas atau Oke. anak-anak spesial gitu. Iya. Nah akhirnya Syifa masuk ke SLB Di Luxmawe. di Luxmawe. Oke. Terus SMP dan SMP, SMA itu di sekolah umum, atau kalau sekarang kita sebutnya sekolah inklusi. sekolah inklusi. Iya. Itu berbeda ya sekolah inklusi itu gimana? Sebenarnya setiap sekolah sekarang udah harus inklusi. Cuma yang membedakan dengan sekolah umum biasa, mungkin kalau sekolah inklusi itu harusnya guru-gurunya sudah dibekali dengan kemampuan untuk mengajar siswa yang dengan berkebutuhan khusus gitu. Dibandingkan dengan sekolah yang mungkin belum inklusi, biasanya guru-gurunya belum dibekali dengan pelatihan-pelatihan itu. Tapi kebetulan waktu itu pas Syifa SMP itu kan di tahun 2008. Nah, sedangkan isu tentang sekolah inklusi itu belum semarak Terlalu, sekarang iya, gitu. belum Nah, booming jadi ya. bisa dikatakan sekolah tempat Syifa sekolah dulu itu juga bukan sekolah inklusi. Nah, jadi semi lah ya. Iya. Jadi ketika Syifa masuk juga guru-guru masih banyak yang kebingungan gitu. Ini Iya. terus nanti kamu gimana buat latihannya, gimana kamu nulis, gimana Iya, saya baca, kan kamu nulisnya pakai braille gitu. Iya. Ibu kan nggak bisa baca gitu. Bahkan sempat ada penolakan juga ketika SMA gitu, karena pihak sekolah merasa bahwa kami tidak mampu untuk menerima siswa dengan hambatan penglihatan karena kami nggak tahu gimana caranya gitu. Itu pernah terjadi juga gitu, Bunda.
Kalau di sekolah yang SD tadi yang diajarin huruf braille tuh di SD. Iya di SD, Iya. jadi di SDLB. 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 Makanya kan Mama sekolahin di SLB itu kan supaya Siva dapat ilmu-ilmu dasar dulu tentang kayak orientasi kan di sana juga diajarkan gitu. Orientasi, mobilitas itu kan sangat penting ya, pengetahuan Benar, dasar iya. untuk disabilitas apalagi penglihatan gitu. Iya, iya. Nah, di situ juga diajarkan braille gitu. Nah, makanya setelah Siva dapat dasarnya di SLB, Siva memutuskan untuk masuk ke Sekolah sekolah biasa. biasa gitu. Terus di sekolah biasa berarti luar biasa gurunya bisa ini ya meng-hire Alhamdulillah. semuanya Iya, gitu ya. bisa mengcover. Di kelas campur sama yang Iya, lain. Iya. Ada kesulitan nggak Syifa? Karena nanti mungkin kan guru menerangkan dengan metode papan tulis, Iya, menulis iya. gitu. Ada keterangan atau mungkin ada yang teman yang bantu gitu. Iya, sebenarnya karena mungkin guru-guru waktu itu belum banyak yang paham bagaimana caranya mengajar kalau ada siswa yang disabilitas. Jadi waktu itu memang sempat kesulitan, apalagi kalau misalnya guru yang mengajar matematika misalnya. Nah, Kan dia tulis angka-angka di papan tulis. Nah, iya. Terus cara ngajarnya juga ini kamu kalikan dengan ini, hasilnya jadi gini misalnya gitu kan. Iya. Sedangkan yang saya yang nggak bisa melihat kan nggak tahu ini itu apa yang Iya, ditunjuk benar, gitu. benar. Nah, tapi ada guru matematika waktu itu pas SMP yang paham. Mungkin dia juga bingung bagaimana cara menjelaskannya kalau misalnya harus dibarengi dengan teman-teman yang lain. Iya. Nah, jadi biasanya setelah jam pelajaran selesai, Syifa dipanggil secara khusus dan dibimbing secara khusus gitu. Jadi dia jelaskan langsung ke Syifa, dia minta waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, di situ Syifa dijelaskan, ini loh tadi yang Ibu jelaskan sampai Syifa paham sampai gitu. paham. Dan belajar menulis kosakata yang biasa itu di SD tadi di SD, ya. iya. Pengenalan huruf, kosakata, angka Iya. semuanya. Iya. Jadi waktu SMP itu kayak menulis catatan Syifa tulis pakai huruf braille. Tapi kalau misalnya ada pengerjaan latihan yang harus selesai di hari itu juga di sekolah, itu alhamdulillah dibantu sama teman-teman yang sekelas. Jadi misalnya dibantu sama teman sebangku. Iya. Tapi kalau misalnya PR itu ditulisin sama mama. Ini support sistemnya bagus sekali nih Syifa nih, temannya, gurunya di rumah juga ya. Pantes nih kalau dia cerdas sampai jadi guru kayak gini nih, ya wajar lah gitu kan. Iya. Oke Syifa, itu kan tadi pengalaman di SMP ya. Kayaknya kalau dari cerita Syifa di SMP itu luar biasa, gurunya sangat mengayomi. Iya. Nah yang di SMA tadi nih kan sempat penolakan tuh. Selanjutnya kan daftar di tempat yang lain atau tetap Tetap di situ. Tetap di situ. Tetap di situ. Tapi waktu itu jadi Syifa ditolak karena alasan tadi yang Syifa jelaskan. Terus waktu itu di situ lagi peran mama gitu ya, peran mama yang sama kepala sekolahnya waktu itu bilang gini, dicoba aja dulu Pak gitu, dicoba aja dulu. Anak saya boleh dijadikan siswa percobaan di sini gitu, boleh dicoba selama 3 bulan. Kalau misalnya memang dia nggak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah, boleh nanti kami cari sekolah yang lain atau anak saya kami kembalikan ke SLB gitu. Dan alhamdulillah percobaan, sekolahnya approve ya. iya, alhamdulillah dikasih kesempatan dan percobaan 3 bulan berakhir dengan 3 tahun akhirnya sampai selesai. Sampai Iya. pemutusan kuliah. Iya. Ya. Nah, gini balik, kalau di kuliah gimana Syifa? Kan kita mau mendaftar itu. Iya. Kalau saya nggak salah dia ada jalur khusus kan ya buat teman-teman disabilitas. Iya. Syifa gimana nih pengalamannya? Nah, kebetulan kalau untuk di Aceh itu belum ada jalur khusus untuk disabilitas, apalagi di tahun 2014. Jadi kebetulan Syifa lulus SMA di 2014 dan waktu itu Syifa masuk ikut seleksi dengan teman-teman yang non disabilitas. Jadi nggak ada perbedaan, nggak ada jalur khusus, ikut tes seperti biasa seperti teman-teman yang lain. Kalau dulu kan istilahnya masih SBMPTN, SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Iya, betul. Nah, jadi waktu itu yang membedakan cuman ketika hari tes itu Syifa dipisahkan ruang dengan teman-teman yang lain karena Syifa butuh pendampingan. Jadi soal-soal yang diberikan itu dibantu bacakan. Oke, Iya. dibantu bacakan. Terus nanti yang isi Dibantu isi, nanti Syifa yang kasih tahu misalnya kan itu pilihan ganda. iya. Nanti Syifa yang sebutin apa jawabannya, terus nanti dibantu isikan sama pendampingnya tadi. dan alhamdulillahnya lulus. Lulus, alhamdulillah. Dan selesai nih berapa tahun? Kuliahnya kemana? Kemarin masa studinya 3 tahun 10 bulan. Cum laude. Cum laude, alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa. Memang kalau
teman-teman yang disabilitas itu dikasih sesuatu yang spesial menggantikan tuh, terutama di bagian memori. Memang penelitiannya kayak gitu. Memorinya itu luar biasa, melebihi teman-teman yang justru yang lainnya normal gitu. Jadi Syifa, waktu Syifa menjalani hari-hari sebagai mahasiswa, nah kalau mahasiswa ini kan dia sudah lebih mandiri kan Bu, ketimbang waktu SMA. Itu pergi kuliahnya gimana Bu, diantarin dari rumah? Itu pergi sendiri? Gimana sih? Jadi dulu Mama kebetulan masih di Lowes Mawe. Jadi selama kuliah kos di Banda Aceh? Enggak. Jadi kebetulan kakak waktu itu lagi koas, karena kebetulan kakak dokter. Lagi koas. Tapi karena kakak juga sibuk koas, akhirnya berangkat ke kampusnya sama teman. Gitu. Paling kalau misalnya kakak punya waktu aja sih nanti jemput atau ngantarin gitu. Betul. Tapi lebih banyak Syifa habiskan waktu sama teman-teman gitu. Kadang kalau ada jam kosong di siang itu nggak pulang ke rumah, main sama teman gitu. Bener nih Bu, support sistem temannya juga sangat bagus ya. Alhamdulillah. Kalau dari sisi pembelajaran, dosen dan segala macam itu nggak ada kendala? Nggak ada kendala. Memang sempat kayak dosen di awal-awal mungkin bingung juga, tapi alhamdulillah sambutannya cukup hangat gitu. Jadi cukup care juga, dan dosen itu mau menyesuaikan dengan kebutuhan Syifa gitu. Jadi sampai ada dosen yang nanya, gimana caranya supaya kamu nyaman gitu. Apa yang harus saya lakukan misalnya gitu. Oh, kamu mau ujian yang seperti apa yang jangan membebankan kamu gitu. Jadi alhamdulillah dosennya juga cukup mensupport dan sangat pengertian sekali ya Bu. Kalau dari segi tadi itu kan teman-teman alhamdulillah dukung nih, teman-teman yang pasti yang satu geng lah istilahnya ya. Gurunya juga dosennya juga alhamdulillah ini ya mendukung. Kalau yang lain tuh cerita, ada nggak pengalaman dibully waktu kuliah? Kalau dengan kondisi begini? Waktu kuliah dibully alhamdulillah nggak ada ya, karena udah lebih dewasa ya. Kalau anak-anak mungkin ya. Iya. Sebenarnya itu udah mulai berkurang juga sejak SMP, SMA itu bully itu udah mulai berkurang. Gitu. Paling ya ada 1-2 orang yang mungkin memilih untuk nggak berteman gitu tapi kalau misalnya sampai ke tindakan bully alhamdulillah enggak ya. Terus ini kan sudah P3 kan 6 bulan nih. Iya. Kok Syifa memutuskan untuk mengambil guru menjadi pengajar di SMK di SMA ya. Iya. Itu memang passionnya mengajar ya. Bimbingan itu beda ya dengan mengajar. Kalau guru BK itu lebih memberikan bimbingan. Dia bukan mata pelajaran gitu enggak ya? Bukan. Berarti semua anak-anak yang bermasalah. Iya, betul. Dengan Syifa. Masya Allah, harus sabar lah berarti ya. Harus. Syifa, ini kan saya ada lihat nih bahwa informasi nih saya baca di web. Aceh Tribun nih. Katanya Syifa bisa mengoperasikan laptop. Bener nih? Iya. Caranya gimana tuh? Kan kursor. Gimana tuh caranya? Jadi komputer dan handphone, alat komunikasi yang sifatnya teknologi untuk disabilitas itu sebenarnya sama juga seperti teknologi yang digunakan oleh teman-teman atau orang-orang yang non disabilitas. Nah, hanya saja yang membedakannya kami menginstal aplikasi tambahan yang disebut dengan screen reader atau pembaca layar. Jadi tunanetra itu tinggal mendengarkan gitu. Jadi laptop itu diinstal aplikasi screen reader. Jadi kami menavigasikan kursor itu dengan menggunakan papan keyboard. Jadi kami nggak pakai mouse, nggak pakai keyboard. Pakai keyboard. Semuanya dinavigasikan pakai keyboard, kan ada panah kiri kanannya betul. Semuanya pakai itu gitu. Nah, jadi aplikasi screen reader ini dia fungsinya merubah teks menjadi suara. Nah, jadi Syifa dengar itu. Tinggal mendengar, misalnya kursornya itu mau kita geser, tekan panah bawah atau kiri kanan. Setiap dia bergeser dia bakal sebutin gitu. Ini udah sampai di mana gitu. Aplikasi apa? Ini aplikasi apa gitu. Semuanya dibacakan. Jadi semua tampilan yang ada di layar monitornya itu dibacakan. Termasuk gitu. HP. Termasuk HP. Oh, HP juga gitu? Iya. Jadi kalau main media sosial bisa? Bisa. Dengan HP bisa? Iya, bisa. Boleh ditunjuk caranya boleh? Boleh ya? Boleh. Misal mau lihat. Oke, jadi ini. Itu apa? Mau buka apa nih? Instagram boleh, apa aja boleh? Nah, suaranya itu
Nah, suara itu gini. Nah, ini kan sebenarnya handphone yang umumnya digunakan oleh Benar, orang-orang pada umumnya gitu Iya. kan. Nah, cuman diinstal dengan aplikasi tadi yang suaranya itu seperti ini. Ini aplikasinya sebenarnya ada yang berbahasa Indonesia. Iya. Cuma mungkin kalau bahasa Indonesia apa ya sih lebih nyaman pakai yang suaranya seperti ini. Jadi ini sebenarnya dia bacanya kalau di bertulisan bahasa Indonesia dia bacanya tulisan Indonesia, Oke. sebetulnya Indonesia. Cuma logatnya itu Inggris karena memang aplikasi ini awalnya dari Amerika. Gitu. Nah, contohnya Terus misalnya contoh. Instagram. Nah, Siva juga punya Instagram, punya TikTok juga, sering gitu. konten juga. Terus gimana Jadi misalnya caranya? nih kita mau lihat story. Nih misalnya, nih kebetulan nih ini ada story dari kakak iparnya Siva. Iya. Nah, ini dibacakan. Dia bilang apa sih, Pak, tahu? Misalnya gini, ini image-nya apa misalnya, tapi dia nggak bacakan detail misalnya ya story. Ini contoh. Ini Ini apa? ini foto by Tari misalnya gitu. Jadi ini berarti story dari yang Tari. punya akun ini, Oke. Tari ini gitu. Nah, terus juga misalnya ada yang misalnya ada yang follow atau misalnya ada yang like, itu semuanya dibacakan di sini gitu. Itu kecepatan berapa ya? Kecepatan Kayaknya kencang tuh. Iya. Kalau nggak salah sekitar 60 atau 55 gitu. Iya. Karena kalau normal satu speed lama Iya, jadinya. iya, Ini betul. 60 speed baru. Dan Syifa dengar itu ya. Dengar. Detailnya tahu, Masya Allah. Terus lagi. Nah, jadi kayak ini contoh. Jadi penasaran bunda gini kayaknya Nah, ini contohnya nih ada kemarin Siva habis Oke. update story karena hari guru. Iya. Terus di like sama siswanya Siva nih Siva Bener buka. nggak? Nah, Iya benar. ternyata story yang ini Yang di like, like iya. sama muridnya Siva gitu. Oh. Nah, jadi itu semuanya dibacakan. Kalau misalnya ada yang ngasih komentar di sini juga dibacakan. Terus waktu Siva ngetik juga bisa langsung Kalau ngetik dibacakan. gimana ngetik? WA coba tes. Kalau ya, oke. serah WA siapa kan Nova juga. Nah, boleh. Boleh ya. Coba. Berarti bukan karena hafal letaknya ya? Bukan. Oh. Dengar suara itu. Pak. Iya. Saya kira apa hafal letak gitu. Itu kan ABC-nya itu. Oke, coba Oh, itu ini. habis. ABC. Contoh. Ini kalau Siva ngetik. Nah, Oke. ini kan chat dengan Kak Nova. Iya, itu balas sendiri berarti tadi. Iya. Luar biasa. Misalnya Siva Misalnya. ketik apa ya? Kak Nova gitu misalnya. Per kata gitu ya. Ini. Per huruf. Oke, muncul Kak. Iya. Tapi kalau telinga saya yang mendengar itu kayaknya bingung gitu Iya. ya. Terlalu cepat gitu. Tapi Syifa bisa. Bisa alhamdulillah. Berarti selama sekolah pakai program ini di kuliah. Jadi Siva mulai kenal program ini tuh di tahun 2011 dan waktu itu Siva baru masuk SMA kelas 1. Jadi selama SMP itu masih full pakai huruf braille. Huruf braille. Nah, setelah oke. kenal teknologi ini Mhm. di SMA itu udah mulai sebagian pakai laptop, tapi sebagian masih bantu dituliskan sama mama juga. Gitu. Nah, kapan sih baru full menggunakan teknologi itu ketika kuliah. Nah, pengerjaan tugas sampai gitu dengan ya. skripsi Iya. itu pakai laptop. Dan nggak ada kendala sama sekali. Nggak ada, alhamdulillah. Masya Allah. Dan ini mungkin bisa jadi media perlu dipromosikan lagi kayaknya buat teman-teman yang disabilitas untuk penglihatan visual apa tadi sih namanya? Iya, disabilitas sensorik netra. Nah, sensorik netra kalau dulu kan tunanetra. Tunanetra, namanya. iya betul. Dan mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu ternyata ada loh program yang bisa memudahkan Iya. untuk mengakses informasi apapun. Nah, teknologi tadi screen reader namanya. Iya, ya. screen reader. Bisa di-download di laptop, juga bisa di
di HP. HP, iya, Screen reader, dan itu semua bisa free, free. nggak berbayar. Iya, jadi sekarang memang setiap handphone itu udah dilengkapi dengan screen reader. Jadi tinggal diaktifin aja fiturnya. Gitu ya. Iya, jadi ada di bagian Mungkin saya yang kurang aksesibilitas. gaptek, iya. Di bagian setting terus masuk ke aksesibilitas, nanti di situ ada yang namanya talkback. Oh iya. Nah, nanti waktu kita aktifin Coba talkbacknya, mana sini? Disabilitas apa tadi? aksesibilitas. Di setelan. Iya, di setelan, terus nanti di aksesibilitas ada talkback. Nah, ketika kita aktifin talkbacknya, itu cara menavigasikan handphone juga langsung berubah gitu. ini. Nggak sama seperti kita gunain handphone yang seperti biasanya. Oh gitu. Iya. Nah ini ya, di sini notifikasi mikrofon gitu ya. Iya. Mikrofon ditutup, mikrofon dibuka. Oh ini. Ada Langsung di dia sini. jadinya kayak screen reader tadi. Iya. Masya Allah. Karena Luar Syifa dicepatin ya Syifa. Iya. Mungkin rahasia juga atau dia bunda. Kalau di setting ke bahasa Indonesia, nanti kalau ada Rahasia pesan didengar mama. Oh gitu, jadi bocor ya. Nggak ada rahasia lagi jadinya. Oh iya benar, karena dia dengar ya. Nah Ibu, saya dengar ini kan dari 4 bersaudara. Iya. Syifa anak ketiga. Iya. Yang keempat juga sama. Sama, Benar. benar. Berapa selisih tahun dengan Syifa? 6 tahun ya 6 Syifa ya? tahun, 6 iya. Oh jauh ya, Iya. 6 tahun. Si abang siapa namanya? Ya? Muhammad Saidinas. Muhammad Saidina. Nah, Anas. Sekarang kuliah. Oh, udah selesai bunda. Sudah selesai Udah, juga. udah. Masya Allah. Agustus kemarin ini Agustus sudah. kemarin Baru sudah. selesai. Iya. Dia Di- ambil di ekip bahasa Inggris. Luar biasa. Kalah saya untuk bahasa Inggris. TOEFL-nya 590. Masya Bunda. Bahasa Inggrisnya seperti Iya, kita dia ngomongnya. Iya ya, biasa aja ya kayak kita ngomong bahasa Indonesia gini ya. Dia aktivitasnya sekarang apa? Sekarang nggak ada, cuma di rumah, cuman dia ada kerja sama kawan-kawannya yang disabilitas juga ya Syifa ya. Iya, mereka lebih fokus ke IT gitu udah. Memang hobinya ke situ Iya. ya. Iya. Ya, suka itu. Nah, itu waktu karena kan udah Syifa, kemudian tiba dikasih lagi rezeki si abang Iya. dengan kondisi yang sama. Gimana sih perasaan Ibu waktu kayak gitu? Atau mungkin sudah lebih siap karena udah ada Syifa gitu. Siap kali enggak sih bunda, cuman terpikir gini bunda, kenapa Allah tuh kasih saya 2? Waktu itu ya. Kenapa nggak kasih saya 1 aja gitu ya bunda, kenapa nggak kasih untuk orang lain 1 lagi, kenapa harus saya gitu bunda. Karena kan terpikir juga seperti bunda, tapi bapak selalu bilang nggak boleh kita gitu, mungkin Iya, Allah lebih percaya iya, sama iya, kita yang benar-benar. bisa. Jadi kan bapak orangnya pun Sangat sabar. sabar, besok kasih nasihat kita baik-baik. Jadi mungkin Allah kasih saya berarti saya bisa gitu ya. Benar. Siapapun kan seperti itu bunda kan terpikirnya, biarpun bunda nanti kok Iya. kenapa harus saya gitu. Kenapa harus kita? Kenapa? Bukan maksudnya mau ngeluh nih Tuhan, Enggak, tapi enggak. kenapa satu aja, satu Ya. lagi nggak bisa Ya, buat orang lain? Iya, gitu. iya. Terpikir Iya, seperti iya. itu bunda. Tapi dengan ada Syifa, saya lihat Syifa mulai dia cerdas, Iya. berkembang jadi sedikit oh ini Allah mau kasih untuk saya berarti. Dan luar biasa Ya, kecerdasan luar biasa. anak-anak yang disabilitas ini luar biasa sekali. Gitu. IQ-nya tuh tinggi-tinggi kalau di Iya, tes iya. ya. Dan alhamdulillahnya terbukti kan Bu, Iya. dua-duanya sudah selesai sarjana, Iya. sudah jadi guru Iya, lagi. iya. Si abang coming soon mungkin ya. Nah, karena passionnya memang dia di bidang IT. Iya. Untuk aktivitas dia sehari-hari kan udah pengalaman nih, nggak ada masalah sih. Nggak ada abang ya. masalah. Malah Syifa tidurnya di lantai 2 di atas. Wah, itu kan udah hafal ya. Udah hafal. hafal. Geometrinya bagus sekali berarti. Coba kalau udah pagi udah dia setengah jam 7.15 udah turun ke bawah, udah selesai, udah Tinggal semua. berangkat. Tinggal berangkat Tinggal aja berangkat, dengan iya. Selesai sepatunya, dengan bajunya, Iya, iya. warna sepatunya ada, tasnya tahu dia warna apa, sepatunya warna apa, nggak bisa Itu dibohongin tahu. udah tahu. Kok Sampai Bi jilbab Syifa juga. tahu ini Jadi sekarang kayak tadi, lagi pakai warna apa, Syifa tahu? Warna pink. Harus tahu nih, kenapa nih? Nah, jadi memang kalau untuk warna sebenarnya Syifa nggak hafal detail, Oke. tapi ada aplikasi juga. Jadi gunain Wah, teknologi semua juga. aplikasi ya? Iya. Terus gimana caranya? Apalagi kan sekarang udah ada teknologi AI. Nah, dibantu Iya, sama iya. teknologi AI. Jadi ada aplikasi Be My Eye namanya. Jadi nanti kita kayak misalnya nih tadi sebelum berangkat Syifa Iya. fotokan, ambil dulu jilbab, terus Syifa fotokan, Syifa scan misalnya gitu. Coba tes boleh? Penasaran kan?
Jadi misalnya nih kita foto di Be My Eye. Kita coba. Kamera depan berarti ya. Pakai kamera Front. belakang juga bisa. Oh iya. Misalnya nih Syifa ngambil gambar gini. Nah, ini nih dia lagi diproses. Nanti dia akan mendeskripsikan gambar apa yang Syifa ambil tadi. Oke. Nah, termasuk sampai sedetil-detilnya, termasuk warna. Nah, gitu. Jadi, waktu Syifa ambil jilbab, terus Syifa scan. Nah, Syifa scan sebuah apa misalnya jilbab, kerudung berwarna pink misalnya gitu. Iya, Nah, iya. makanya Syifa bisa mencocokkan dengan baju gitu. Sangat canggih dunia ini ya, luar biasa. Saya berarti ketinggalan itu. Berarti itu tadi aplikasi Insta juga sama Install ya. ya, apa tadi Be My- berbeda dengan yang screen reader itu ya, Berbeda. ya. Kalau ini Be My Eye. Be My Eye. Ada banyak aplikasi untuk tunanetra. Ada Be My Eye, terus ada juga aplikasi untuk pembaca uang. Ada juga. Iya, jadi uangnya di scan, nanti dia bakal baca ini uang berapa, 500 apa namanya, 500 rupiah atau 1.000 atau 5.000 Iya, gitu. iya. Terus itu baca menu juga bisa ya berarti ya, kalau kita Iya, bisa. seperti itu, foto, ceklek mau pesan apa gitu ya. Iya. Wow. Kalau belanja Belanja di toko oren misalnya. kalau belanja biasanya Syifa lihat-lihat dulu, terus kan nanti di situ ada deskripsinya, baca dulu, terus kalau pengen lebih detail lagi tuh biasa minta liatin sama mama. Iya. Misalnya baju nih misalnya, Iya. Ma ini bajunya modelnya gimana? Karena kadang-kadang kan di deskripsinya apa untuk modelnya kan nggak yang Nggak terlalu sama. detail Iya, gitu. benar, Nah benar. jadi nanti minta liatin mama, oh itu belahan bajunya tuh di mana misalnya, Iya. itu warnanya gimana, model kancingnya yang gimana misalnya gitu, Jenis kain kainnya gitu. berarti ya. Belanja online juga pintar Bu. Belanja ya. online ya, kayak apa namanya, kayak aplikasi Gojek, Iya, aplikasi Alpha Gift itu kan juga akses. Bisa ya. Jadi misalnya sore-sore lapar, tinggal pesan, tinggal GoFood. Iya betul. Berarti kalau Syifa kalau pergi sendiri berani naik Gokar, Gojek gitu. sebenarnya berani, cuman karena mama mungkin masih apa namanya ya, masih punya banyak waktu untuk antar, untuk temanin, jadi biasanya sampai hari ini masih pergi sama mama gitu. Kemana-mana berdua ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah punya mama yang hebat sekali Syifa. Keluarga yang sangat supporting sistemnya tuh luar biasa. Dari keluarga, lingkungan rumah juga kan, teman-teman, guru, sampai sekarang lingkungan tempat Syifa bekerja. Iya, betul. Dan mudah-mudahan saya sangat berharap banyak nih teman-teman yang mempunyai juga disabilitas seperti Syifa bisa jadi inspirasi. Bisa menginspirasi bagaimana cara kita bisa bersahabat dengan teknologi, bagaimana cara kita bisa menggunakan teknologi dan sebaik-baiknya sehingga mempermudah Iya. kehidupan kita gitu ya. Buat adik-adik yang masih sekolah SMA, SMP juga bisa nih kalau sudah menggunakan laptop sekarang, karena sekolahnya itu udah pakai laptop Bu. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Jadi bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang seperti disebutkan Syifa tadi. Apalagi buat anak-anak kuliah nih, karena kebanyakan teman-teman nih terbatas di informasi sepertinya. Iya. Makanya nggak banyak orang tahu tentang informasi yang seperti Syifa dapat tadi. Dan mudah-mudahan bincang-bincang kita hari ini bisa menginspirasi banyak sekali orang, termasuk saya Bu. Ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga buat saya. Pelajaran dari Ibu juga luar biasa buat saya gitu, termasuk dari Syifa juga gitu. Makasih banyak sudah memberikan banyak sekali inspirasi buat saya. Mudah-mudahan juga bermanfaat apa yang kita bincang-bincangkan hari ini. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syifa, thank you so much.